Kenapa kok keilmuan di dalam Islam itu kita harus gali? Loh, kita gali harus dalam loh, Bu, gali. Jangan wah cukup misalkan ya, kita kan sering Bu Yuli ya jenengan ya? Iya. Oh, Bu Eli. Bu Eli tahu sholat dari mana? Dari ngaji dulu kan. Setelah dewasa gak pernah belajar kan bahwa aku kenapa kok disuruh takbir? Terus takbirku kenapa begini? Hah? Kok gak begini saja aku takbir? Loh, itu kan kita harus tahu loh. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Nah, balik ke sini. Apapun zikir pun yang diajari itu ada sanad di dalam sebuah hadis, Bu. Wali ashabil hukuki itu ada di dalam hadis. Memang disampaikan oleh baginda Nabi. Cuma nanti jalurnya yang menyampaikan seperti apa, itulah yang kita praktekkan. Praktek yang baik sama doa istiftah ada berapa? Iftitah? Hah? 4. Bu, ibu yang tahu, yang tahu ada berapa? Iftitah, Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillahi, katsiro, subhanallah, ibu krotau, wasilah. Ada terus, ada lagi, apa lagi Pak? Alhamdulillah, hamdan katsiron, thayyiban, mubarakan fi. Terus ada 8. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi jangan dipakai semua ya. Jadi imam Pak Maulani hafal doa iftitah 8, dipakai semua waktu ngimami, buyar. Dipakai 1 misalkan zuhur pakai ini. Karena masing-masing bacaan kalau kita kaji ada yang pujian memuji Allah, ada yang memuji Allah tuh kayak alhamdulillah, subhanallah. Ada yang apa ya? Permohonan. Contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya Allah jauhkan antara aku dan dosa. Cek nempel terus loh Pak. Sekarang apalagi yang laki-laki sekarang ngelihat aurat perempuan seneng. Kalau kita nggak mohon untuk dijauhkan ya, itu nempel terus, akhirnya narik temen dia Pak. Narik teman. Sekarang lihat aurat kok enak, lagi lihat lagi. Ibu-ibu lihat film India biasanya, lihat film Korea, itu kan pasti muncul kemaksiatan kecil yang tidak kita sadari. Nah, sanad keilmuan itu nyampe. Makanya kalau ini sampai contoh rotib ya, rotib al-haddad, rotib al-hatos, coba kita telusuri. Itu kan ada di Al-Maksurat semuanya. Zikir pagi yang pernah saya bagikan itu sumbernya memang kadang-kadang ada ulama yang menambahkan. Kan kondisinya mungkin berbeda. Betul ya? Kondisi waktu zaman Nabi sekarang sama lah kayak dakwah Wali Songo itu kan ada yang pakai musik, ada yang pakai begini. Kondisinya berbeda. Tapi ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Selama tidak dirubah Pak, sholatnya misalkan sama ulama ada yang merubah, ada ke timur, itu sudah jangan diikuti. Tapi selama itu kebaikan, zikir, bacaan silahkan. Yang nggak boleh kan menyandarkan kita kepada bacaan tersebut. Itu kan kita kan punya batas-batasan ya. Apapun zikirnya, apapun bacaannya silakan. Ada dasarnya dari sini, dicontohkan oleh kiai ini, ulama ini, silakan diamalkan. Yang tidak boleh bahwa mempercayai bahwa dengan zikir inilah yang akan memberikan dampak kepada kita, itu yang nggak boleh. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan sholat. Sholat ini adalah amalan zahir yang akan menjadi pertanyaan pertama, yang jadi hitungan pertama di akhirat kelak. Oke. Terus sampai kapan Ustaz? Sampai kita nggak sanggup kita harus sholat, atau kita hilang akal. Makanya saya tanya tadi,
dia masih bisa berpikir, masih bisa apa namanya ya, masih iya, kalau masih bisa maka kewajiban sholat masih melekat. Ini makanya penting banget kita punya ilmu ini ya. Sholat nggak boleh putus dari kita balik sampai kita meninggal, nggak boleh putus. Soal cara, soal kemampuan, Islam sudah mengajarkan. Kalau kamu nggak kuat kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuaikan dengan kemampuannya. Kemampuannya sampai mana? Memang berat Pak. Kalau saya dulu sering merasa kalau sudah sakit saja Pak, pilek, nggak bisa kena air, itu wangel memang untuk sholat. Betul? Susah. Kenapa kok susah? Ya karena memang di situ tempatnya setan. Memang di situ tempatnya setan. Yasin kan memberikan kita pelajaran agar kita tidak menjadi setan untuk diri kita sendiri. Lawan, apalagi Isya, subuh. Isya subuh itu kan ciri-ciri bagian dari orang munafik. Ya? Dipermalas kita saat sholat. Nah, terus bagaimana untuk orang yang hidup? Anak, makanya anak dari sekarang diajarkan, nak, lek bapak nanti sakit, ajari bapak begini, tayamum. Kalau sudah nggak bisa mampu ke kamar mandi, silahkan tayamum, ya, ya Bu, semampunya, sebisanya, yo, semaksimalnya namanya sholat. Jangan sampai tinggal. Ngeri Bu orang meninggalkan sholat. Ngeri, dosanya banyak banget. Maka jangan pernah tinggalkan sesibuk apapun kita. Makanya ada kemarin itu kan di online itu kan, berapa gajimu sampai kau tinggalkan sholatmu. Waktu sakit pun sholat, kecuali hilang akal, stroke, gegar otak. Kayak kemarin ada saudara saya 23 hari nggak sadar, ya nggak sholat. Karena sudah hilang akal. Orang gila kan gak wajib sholat, betul? Iya, sama dengan itu udah kalau orang sakit. Gitu Bu. Jadi tetap kita yang sholat, apapun kondisinya. Kan yang nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring gerak sebisanya, nggak bisa gerak berarti mata. Ya kalau udah nggak bisa mata ya sudah nggak bisa, berarti sudah nggak sadar ya, yang suri gitu loh Pak, mati yang nggak sadar. Kemarin ada 23 hari ada saudara istri itu, gitu ya. Tetap makanya wanti-wanti ajarin ini anak-anak kecil kayak gini nih. Alhamdulillah nih, mulai kapan sudah bisa bangun masjid? Alhamdulillah ya, bangun terus ya nak ya. Dijanjiin apa nak? Dijanjiin apa sama Abi? Oh alhamdulillah, kebelet pipis mengantarkan adik ke Babus Salam. Kadang-kadang kan begini, ini sekarang lagi. Saya kerja di tempat A, ini tidak memungkinkan saya untuk sholat. Ya kalau saran saya pergi dari tempat kerjanya. Lo kan urus dunia ini berapa tahun sih? Ya, berapa tahun? 80, 90 maksimal sekarang Pak. Rasanya maksimal, jarang saya nemuin saya takziah nyolati jenazah itu usianya 105. Jarang. Lah terus kehidupan akhirat itu kan jauh lebih indah. Yang indah kok kita tinggalkan. Padahal topik saya ini sekarang kehidupan akhirat. Ya, tetap sholat apapun kondisinya, tetap sholat kecuali hilang akal. Kalau teknis silahkan pelajari fikihnya. Kalau masih bisa tayamum ya tayamum. Kalau nggak bisa tayamum Ustaz, ditayamumkan itu baru ada. Ya, diwudukan ada, ditayamumkan ada. Kan Islam itu sebenarnya agama yang sederhana, agama yang gampang, betul. Cuman karena kita selalu terlibat dalam keenaan hal yang lain, sehingga agama ini Islam ini menjadi berat, susah.
Duh, kita musafir disuruh kosor, yang 4 disuruh ambil jadi 2, nggak boleh baca panjang-panjang. Loh lah enak, ya kan? Semua ini sudah enak, nggak bisa tayamum ditayamumkan. Itu ya, bisa menjawab? Terjawab ya? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.